Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman, semoga Allah azza wa jalla tabaraka taala memberikan kepada kita kebaikan, dan ini yang kita memohon dengan doa yang dibaca sebelum kita salam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa ini agar supaya kita dibantu oleh Allah, dimudahkan untuk bisa menjalani ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, agar supaya kita istiqomah. Baca doa ini, kata ulama-ulama kita ketika mereka membuka majelis-majelis. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Banyak berdoa, karena hati kita tidak tahu, kadang fisobbah ketika pagi semangat, ketika sore berubah, ya, agak malas, mulai kita banyak terhibur dengan medsos dan semacamnya, sehingga untuk murajaah, baca kitab hadis, baca matan tidak sempat. Dan ini adalah hal-hal yang sia-sia untuk kehidupan kita di akhirat. Aksiru hadimul ladzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian mengingat banyak, mengingat aksiru az-zikru hadimul ladzat. Hendaknya kalian banyak mengingat apa? Penghancur kelezatan, al-maut, yaitu kematian. Banyak mengingat mati karena kita tidak tahu. Tidakkah kita lihat setiap hari saudara kita menyiarkan, mengeser di medsos, saudara kita telah berangkat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2-3 orang sehari, kadang 1. Tidaklah itu menjadi ibrah bagi kita. Dan tidak melihat ini harus orang tua, ketika dilihat masih anak muda. Tidak melihat keadaan orang itu sakit, kadang sehat tiba-tiba meninggal. Dan ini pelajaran bagaimana daun yang tadi ranum tiba-tiba layu. Dan itu kehendak Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Tidaklah kita lihat bagaimana buah-buah yang belum matang jatuh duluan. Karena tidak harus menunggu waktu yang akan panen, tapi Allah berkehendak lain sesuai dengan iradahnya, waktunya yang kita tidak tahu tentang waktu kapan berangkatnya ke alam barzakh. Maka perbanyaklah kita mengingat kematian ini. Salah satu mengingat kematian adalah az-ziarah, ziarah ke kubur, ya, tempat kuburan saudara-saudara kita yang meninggal, ibu atau bapak, ayah, kakek, nenek yang telah meninggal mendahului kita, dengan niat ikhlas karena Allah. Dan tentunya melihat adab-adab bagaimana ziarah kubur yang diajarkan Nabi SAW, seperti mengucapkan salam, assalamualaikum ya hadiyar wa inna sallallahu nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah, ya, atau nanti, ya, terompanya, sandalnya dilepas, ya, ini adab-adabnya.
Kalau berdoa menghadap kiblat, ya mendoakan mereka, ya ketika kita mendoakan mereka, maghfirlahu warhamhu wa'afihu anhu wasimat khalahu wa asilhu bil ma'i wasalji wal barad, ya seperti doa jenazah. Mungkin seperti itu, karena memang tidak ada doa khusus, doa mutlak yang mungkin bisa disebutkan, ya doa-doa yang apa isinya, memohonkan ampun kepada Allah agar mereka diampuni oleh Allah. Dan kita akan menyusul bagaimana amal kita, ya bisa-bisa apa diterima di sisi Allah nanti. Mohon takut amal kita tidak diterima ketika kita menghadap Allah. Nah, itu gunanya mengingat kematian, ya sehingga kita dan tidak menetapkan waktu khusus ketika ziarah, ya tidak harus sore atau malam boleh, ya tidak masalah, malam boleh, ya karena selama antum tidak takut, ya. Apanya yang ditakuti, ya kan? Apanya yang ditakuti, ya. Ya hanya mungkin ada ular apa ya kan, yang bahaya tetap. Maka mungkin ulama pagi siang ya takut ada hal-hal yang berbahaya, mudarat, kala jengking, ular dan semacamnya, anjing hutan dan semacamnya. Tetap mudarat kita menjadi hal-hal yang akan membuat mudarat dengan izin Allah, ya. Dan kalau wanita tidak menimbulkan fitnah ketika ziarah kubur, maka sunnah ziarah kubur, ya. Dan ini perkara yang pernah dikerjakan Nabi SAW ketika mendatangi kuburan kaum muslimin di Baqi malam-malam, ya. Wallahu a'lam. Semoga kita oleh Allah diberikan ketaatan kepatuhan, karena ajal kita tidak tahu, ya. Semakin mengingat kematian akan semakin kita insyaallah banyak berzikir, banyak mempersiapkan diri istidad li amali saleh, istidad mempersiapkan diri untuk beramal soleh kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yukhalifu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tusibahu fitnah. Orang yang senantiasa menyelisihi perkara apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qad tusiba fitnah. Orang tersebut akan diberikan fitnah oleh Allah. Hati-hati kita menyelisih sunnah, membenci sunnah. Allah akan berikan orang tersebut fitnah. Fitnah subhat dan fitnah syahwat. Dia benci beribadah. Semakin menyelisih Nabi akan benci beribadah kepada Allah, karena dijauhkan, dikasih itu sibah fitnah. Semakin cinta dunia. Ini kalau menyelisih Rasulullah SAW, akan fitnah dunia akan masuk ke dalamnya, ya. Tidak harus penyakit, ya ikhwah. Tapi ketika menyelisih Nabi SAW, dia malas untuk apa? Beribadah kepada Allah. Karena tujuan Nabi SAW dan kita diciptakan oleh Allah adalah bagaimana kita mengibadahi Allah. Dan Nabi diutus bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan syariat cara beribadah kepada Allah. Kalau menyelisihi Nabi SAW dalam kaifiyah, ya, baik dalam tata cara ibadah dan urusan-urusan manhaj, akidah, syariat, maka akan faqad apa? Tusibah fitnah. Akan ditimpahkan baginya fitnah. Bi'ayaqa'a fi qalbihi syai' mimma yuhlikuhu, yang menjadikan kolbunya, yang menjadikan terjadi pada kolbunya sesuatu yang membuat dia binasa. Waliyadzubillah. Binasa di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia kena fitnah subhat dan fitnah syahwat. Ini binasa. Tidak tahu barang halal dan haram, tidak tahu maksiat karena jauh dari fitnah, karena sudah jatuh kepada fitnah subhat, tidak tahu mana itu yang dilarang oleh Allah. Menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma yaqa'a fi qalbi syak. Apa penyakitnya? Pertama, asyak. Asyak ini penyakit keraguan. Ya, seorang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpakan baginya penyakit ini, asyak, keraguan. Asyak ini keraguan, ragu kepada keimanan, kepada keislaman. Waliyadzubillah.
Waliyadzubillah. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini untuk menghilangkan keraguan, doanya ini. Bagaimana untuk tidak bisa penyakit menimpa? Ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri minkum. Al ulama wal umara. Ulil amri itu. Ya, ulil amri, para ulama sepakat, artinya ulama dan umara. Ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada ulama, taat kepada ulil amri umar, penguasa. Ya, pemerintah. Dan ini adalah akidah ahli sunnah. Ini bedanya tauhid dan akidah. Kalau akidah munculnya dajjal itu akidah, siksa kubur itu akidah. Banyak bertanya kan, mau masuk uwet apa juga. Ya akidah ini, i'tiqad ahli sunnah, akidah yang sudah kita kupas beberapa kitab-kitab Lum'atul I'tiqad yang kita hatam dulu. Kitab Lum'atul I'tiqad yang kita bahas dulu, yang ikut insyaallah ya, atau di Syarah Akidah atau Hawiyah. Matan atau Hawi ya. Sarahnya Al-Imam Abul Iz rahimahullah yang kita bahas. Suatu saat kita buka lagi kita, karena memang nggak ada salah satu ya, memang nasihat asatidah kita alhamdulillah ya, agar fokus dakwah di tempat tersebut terus ya, nggak usah noleh-noleh. Yang cuma antum baca ya, ada tulisan asatid kita, masya Allah makmur kajiannya. Itu tempat itu saja, nggak jadi fitnah. Ya, dan ditulis oleh asatidzah kita dan ulama kita. Perkara nanti ada tempat yang lain untuk tabligh akbar, tidak masalah. Ya. Sehingga fokus kajian ilmu. Ngaji ilmu. Enggak usah aneh-aneh. Kajian qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabah, qala tabi'in, itu. Ya. Barakallahu fiik. Maka ini untuk meninggalkan keraguan, penyakit ini adalah pertama adalah apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Bagaimana untuk tahu taat? Tahu ilmunya. Qala Allah, qala Rasulullah, tahu hadisnya, tahu dalil. Ya. Ya kita harus sabar, sedikit kok dalil, sabar sudah, ya. Antum walaupun di ya, yang namanya kita mengamalkan berbuat baik pun ada ujian. Ya, ada ujiannya. Kok dalil terus ya? Iya memang kita ikut dalil. Ya. Dalil itu ilmu, ya, ilmunya yang dipahami sesuai apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah, itu dalil. Selanjutnya ya ikhwah, ya qa'a fi qalbihi ya ar-raibah. Tadi syak, ar-raibah ya, ragu terhadap syariatnya. Tadi ragu kepada tauhid ya, pada Allah, pada agama Islam, ya, ragu pada ajaran Nabi. Ayaqa fi qalbi ar-riya, setelah penyakit syak, raguan ya, ar-raib ya, setelah itu apa? Ar-riya. Penyakitnya riya, show off. Nunjukin amal ibadah, memperdengarkan amal ibadahnya, ilmunya, nih gue pinter nih ya, nih gue fasih dan semacamnya, gue hafid ya. Ulama dulu sangat memang menjaga ya, dan tentunya dai harus punya ya iffah dan muru'ah untuk dalam hal berdakwah, dan itu harus dengan cara tidak langsung jaradan, tidak, tapi ya step by step ya, proses ya. Tidak sempurna seorang guru, ustadz, kiai, tidak sempurna ya, ada kesalahannya, dan itu diperbaiki dengan cara tanasuh ya, saling menasihati dengan tidak mencacinya, tidak menjauhi pencacian kepada siapapun, baik seorang muslim yang laki-laki maupun wanita. Muslimah nggak boleh kita caci. Sibabul muslim fusuk, ini kaidah ya, agar kita
akhlaknya benar-benar ya sesuai yang dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kepada binatang kita nggak boleh mencaci. Ya. Binatang dasar kucing kamu ya. Memang kucing tapi jangan kita sampai ya karena monyet kamu jangan ya ikhwah. Ya memang monyet, ya, tapi jangan mencaci. Itu ciptaan Allah, kok jelek banget, jangan. Ya, sampai keluar kata-kata yang busuk pun jangan. Hatta maaf kecoa dan semacamnya. Makhluk Allah. Mereka juga ciptaan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, penyakit riya. Allahumma a'udzubika minar riya wa sum'a, ya. Berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari penyakit riya. Dan ini menimpa kepada penuntut ilmu, orang alim yang penyakit riya. Malah yang nanti 3 orang yang orang qori, membaca Al-Qur'an, alim ya, yang akan dilempar ke neraka karena sebab penyakit ini. Waliyadzubillah. Ya, selain orang yang dermawan ya dan banyak amalnya soleh. Orang yang jihad ya, ingin nampakkan kepahlawanannya. Ya. Bukan karena Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, akan dilemparkan ke dalam neraka. 3 orang ya. Waliyadzubillah, penyakit riya ini akan menimpa kepada siapapun. Tidak melihat dia ahli ibadah, alim dan semacamnya. Semoga oleh Allah kita dilindungi. Dan banyak berdoa minta perlindungan dari penyakit riya dan sum'ah ini, karena masuk syirik kecil. Tiap hari syirik kecil akan jadi syirik besar nantinya kalau sampai tujuan ibadahnya kepada makhluk tersebut, tidak kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, nahyu yusibahum adzabun alim, maka akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih kata Allah, yaitu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, kata Allah dalam surat An-Nur ayat. Dalilnya orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil keterangan dari Al-Qur'an ya, dalam surat apa? An-Nur ayat berapa tadi? 63. Bisa dicek di Androidnya yang bawa atau mushaf ya. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ya. Hendaklah berhati-hatilah kalian dari orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya. Perintah Rasulullah sallam, perintah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, antusibahum fitnatun, yang Allah akan timpakan kepada mereka fitnah, fitnah subhat dan fitnah syahwat. Ausibahum adzabun alim, dan selanjutnya akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Kenapa? Karena dia jatuh kepada fitnah subhat dan fitnah syahwat, cinta dunia, benci agama. Ini penyakitnya. Waliyadzubillah. Benci beramal, melihat orang yang beramal soleh benci. Ya. Barakallahu fikum. Yasfikallah. Yasfikallah. Ya, Allah sembuhkan antum. Selanjutnya ayo ikhwah. Ikhwata fillah. Idzan kalau begitu yang bagi anna ma'rifatullah, anna ma'rifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihatun nafi'ah. Maka mengenal ma'rifat kepada Rasul, ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya suatu yang bermanfaat, benar bermanfaat. Hiya al-ma'rifatu mu'assira fil insan, yang akan pengaruh makrifat tersebut, mengenal Nabi ya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya, hidup beliau, ajarannya, seluruhnya apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'assiratu fil insan, akan mempengaruh bagi seseorang. Walaisan mujaratul hafz, bukan hanya ya hafalannya, bukan dihafalkan, harus diamalkan sunnah tersebut. Bi ayyafidal insan ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya menghafalkannya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi bagaimana ya menerapkan apa yang diperintah Nabi. Dengan semakin banyak mengenal sirahnya, semakin cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada syariatnya, semakin cinta untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Di kendaraan baca selawat. Dimanapun berzikir kepada Allah. Allahumma sholli wasallim ala nabiyina Muhammad sallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini dalilnya. Allah saja bersalawat. Artinya Allah, kata para ulama di sini, maknanya Allah memuji Rasulullah sallam di depan para malaikatnya.
Allah. Kalau sudah Allah, bagaimana dengan kita? Kata para ulama. Dan malaikatnya, ya, memohonkan keberkahan, ya, memberikan kebaikan, mohon kepada Allah agar supaya diberikan, ya, kedamaian. Sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kalian bersalawat dan memberi salam. Dan ini sunnah ketika antum juga berada di dekat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, begitu salamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala al-malaik fil kubur. Maka malaikat yang dikubur dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih ini, ya, menyampaikan salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagaimana kita menyebut kepada Allah, banyaknya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah ulama tabi'in, banyak macam salawat. Salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teks-teks yang itu yang dibaca dengan contoh-contoh juga yang ada dari sahabat-sahabat, dari tabi'in juga ada sebagian. Ya. Selama itu adalah teks-teks yang diajarkan salam mu'assirah sahihah, maka antum baca sebanyak-banyaknya. Riwayat sahihah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga pengaruh terhadap fisik orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik memotong kukunya, mencabut bulu ketiaknya. Sunnah-sunnah Nabi yang kecil, memotong kukunya. Apalagi ya ifa'ulihya, memelihara jenggotnya, karena jenggot sunnah. Wa qisas sawarib, dipotong kumisnya, ditipiskan atau dihabiskan juga nggak masalah kata para ulama. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi, ya, tidak bisa dihitung. Ya, ketika pakai masuk ke toilet dengan kaki kiri, baca doanya banyak. Ya, hatta yang terkecil diajarkan oleh Nabi SAW. Inilah Islam. Urusan paling kecil diajarkan. Mau jima, mendatangi istri yang bujang, takut, ya, banyak berdoa. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina. Nambah lagi katanya, iya memang, silakan. Tafadhol, selama punya muqaddarah kemampuan dan istita'ah. Ya, kemampuan. Kalau sudah memang badannya sudah lemah, jangan. Kasihan juga pada yang kedua, dan juga akan menimbulkan hal-hal fitnah. Ya, kalau lemah badannya, fisiknya, hartanya apalagi. Ya, tetap menggunakan ilmu ketika mengamalkan sunnah. Sehingga nikmat ketika mengamalkan sunnah. Tidak sembarang ta'addud, ya. Ada ilmunya juga. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Selanjutnya, ya Allah, bukan hanya menghafalnya atau mempelajari, tapi diamalkan juga. Dan ya, walaisa mujarradul dzikr, ya, bal labudda min ta'sir dzalik fi a'malil insani. Tapi harus diamalkan di depan manusia, muamalahnya, ya. Sehingga kita benar-benar indah sunnah, ketika jangan sampai kita mencoreng sunnah, ya, menjadi, ya, momok di masyarakat. Waliyadzubillah, tidak mungkin sunnah menjadi hal yang dibenci di masyarakat kita kalau kita mengamalkan dengan baik. Ya, ya, hatta berludah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini kita ikut, ya, tidak sembarangan. Ini Islam begitu indah. Apalagi menyakiti orang nggak boleh, apalagi melukai orang nggak boleh. Yang Muslim maupun non Muslim. Nggak boleh kita menyakitinya, merusak rumah ibadahnya, nggak boleh. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Lanjutnya, fa idza arada an ta'rifa mizan, kalau kita pakai barometer, mizan, pertimbangan barometer, ya, mizan ma'rifat dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanzur lima waqifa mimma ja'a bi. Lihatlah tolak ukurnya kepada sunnah amalan kita. Ya, malah arat kak itu.
Yang kecil-kecil dulu, ya kan? Yang besar-besar berat. Ya, perlu latihan, kesabaran ketika mengamalkan sunnah, berat. Ya. Fa in kunta musalliman lidzalik, ya, kalau kita senantiasa tulus melakukannya, faqad arafta Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sidqan, bahwa engkau mengenal Nabi sallam dengan benar. Harus tulus kita ketika mengamalkan sunnah, harus tulus karena Allah, ikhlas karena Allah. Kita memelihara jenggot karena Allah, bukan cari dunia, bukan cari dibilang zuhud sama orang. Jangan ikhwah, tapi karena ikut Nabi sallallahu, cinta kepada Rasulullah sallallahu, cinta kepada syariatnya, cinta atas perintah Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Ya, dan sabar. Wa in kunta mukhalifan lidzalik, ya, kalau kita senantiasa membenci sunnah, berselisih, menyelisih sunnah, benci kepada sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam anna ma'rifataka laysat sahiha, maka pengenalan kalian, mengenalnya Nabi, ma'rifatnya antum kepada Rasulullah sallallahu tidak benar, tidak sahih, tidak tepat, tidak shawab. Allahumma shalli alaihi wasallam. Fajaddidu amraka, maka perbahurilah diri antum, perkara kehidupan antum, perbahurilah kembali, islah lagi, terus kita kurang islah, terus begitu proses terus islah. Islah bukan sekali, terus, tidak bisa langsung islah sekaligus, nggak bisa. Wah, manusia itu berubah-ubah. Ya, sekarang mungkin konsisten, besoknya berubah. Hatta ada dulu kita laut, siapa? Ada yang kenal? Abdurrahman ibn Mulja. Ya, beliau seorang qori, fakih, diutus oleh Umar bin Khattab karena berteman dengan seorang Khawarij sehingga bermakar membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waliyadzubillah. Ini akidah sudah, penyimpangan akidah Khawarij. Hati-hati antum. Bahaya sekali. Tidak lihat. Maka kita tidak menjamin diri kita juga. Tidak menjamin diri kita. Banyak berdoa, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang soheh akidahnya, soheh apanya amalannya, dan tetap berbuat baik dengan manusia, bermuamalah dengan umum, tidak membuat firqah-firqah, bergaul dengan manusia, tetap bukan mencari tujuan mencari banyak, tidak, tetap mencari menunjukkan pergaulan antum tidak limited, tidak mujarrad, ya, tidak terbatas dengan itu, tidak muksirah, tidak. Nabi bergaul dengan juga bermuamalah dengan orang Yahudi, apalagi dengan sama Muslim, tetap antum, ya, ketemu mungkin ada mungkin ada yang ahli maksiat tentang antum, ya, tetap antum bilang assalamualaikum, ya, baiki, ya, perbaiki, senyum, ya, latihan kalau berat senyumin, ya, latihan tidak apa-apa. Yang berat, kadang karena kita merasa masa alim gitu, jenggotnya lebat, jangan sampailah. Tunjukkan sunnahnya yang baik, ya, adab-adabnya. Memang begitu adabnya Nabi, senyum. Lihat antum di Madinah, ya, di Mekah, ketika orang-orang kita lihat saudara-saudara antum, ketika antum umrah, jangan melihat mana orang-orang Yaman, lihat, masya Allah, ya, saya sering dulu ketemu ya orang masya Allah, gitu, kef marhab ahlan bikum, sambil senyum. Ini tidak kenal nih, wah, tapi adab-adab seperti ini yang harus kita terapkan sehingga begitu indahnya Islam, ya. Wa ahsin halak, perbaiki keadaan dirimu, muhsin, perbaiki akhlaknya kalian, ya, bukan hanya berilmu tapi akhlaknya keras, kaku, kasar dan semacamnya, ya, tetap menjaga adab-adab, ya. Ketika di medsos pun kita harus jaga, ya, waktunya istirahat mungkin ya kita istirahat, ya, kadang memang kalau terbiasa susah, ya, lebih baik antum murojaah, ya, kalau memang tidak sempat, ya, kerja sibuk di pasar, kantor, ya,
ambil waktu sorenya, antum baca kitab-kitab hadis, arba'in. Walaupun sudah hafal, dibaca lagi, diulang lagi, terus begitu. Artinya dibaca. Ya, yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah diulang-ulang matannya. Kadang lupa, saya pun harus begitu, lupa diingat lagi, ya begitu. Hatta takuna ma'rifatuka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafi'ah. Bagaimana untuk bisa makrifat kita mengenal Nabi ini bermanfaat kepada kehidupan kita. Semakin kita tahu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tahu kita mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tahu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tahu cara muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita memberikan manfaat pada hidup kita. Ya, wa sayati mazid bayani li hada, fa insyaallah kata Syekh akan diterangkan lebih lanjut. Selanjutnya qala musannif rahimahullah, wa ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifatu dinil Islam. Ada 3 makrifat. Kemarin apa? Ma'rifatullah, ya. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifat dinil Islam. Mengenal agama Islam. Ya ini makrifat, Pak. Kata mbak kita kutu makrifat, cong. Itu makrifat, ini makrifat. Tapi harus ditunjukkan amalan makrifat kita mengenal Allah, benar-benar takut kepada Allah, takut akan riba, takut maksiat, takut ini. Takut gak lambat salat berjamaah. Takut ini kepada Allah. Semakin makrifatnya tinggi kepada Allah, semakin beribadah kepada Allah. Bukan tambah jauh kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ini makrifat namanya. Bukan tambah tidak sholat. Orang yang tahu makrifat. Ini makrifat, mengenal Allah. Mengenal sungguh-sungguh di qalb, zahiran wa batinan. Cara zahir, asma wa sifatnya mengenal Allah, tauhidnya mengenal Allah, akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Allah. Dan itu terrealisasi dalam kehidupannya. Hadhihi al-martabatus salisa, ini yang ketiga, tingkat yang ketiga. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal Islam. Ma'rifatu dinil Islam la takunu illa bi ma'rifati Muhammadin sallam. Tidak akan tahu mengenal Islam, ma'rifat kepada Islam kalau tidak ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sumbernya mengenal Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka datangilah sumbernya. Pelajarilah sumbernya dari ma'rifatu dinil Islam. Jangan hanya kita mendengarnya. Nanti pulang dari rumah dicek lagi dari perkataan saya. Ya, dicek lagi bagaimana dalilnya ini, dalilnya makrifat ini, pelajari menurut para ulama. Kalau yang mau masaknya lihat lagi dari PDF Google ya, jangan cari, beli bukunya, beli kitabnya, cari, datang ke ustaz, tanya ke ustaz, ini gimana, tanya, enggak apa-apa. Kalau ustaznya tidak tahu, ini tanya masihnya lagi yang lebih tahu, senior. Ya, inilah komunikasi. Afwan kadang tidak tahu memang, ya. Kadang tahu tapi takut menimbulkan fitnah kalau di-share. Ada ustaz seperti itu. Karena keilmuan itu tidak sama. Afala ubasirun nas ya Rasulullah? Apakah aku kabarkan kepada manusia? La, fayatakilu. Ketika Rasulullah menyoal siapa? Mu'ad bin Jamal. Mahakul ala ibad, akul ibadah Allah. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu. Afala ubasirun nas, apakah saya sampaikan seluruh manusia? Jangan. Kadang manusia berbeda-beda, tidak sama. Ada ilmunya, tapi tetap dengan ilmu ketika menyampaikannya ke depan masyarakat. Ya, walihada kana ma'rifatu dinil Islam, maka inilah mengenal ma'rifat kepada Islam ba'da ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu yutlaqu bi ma'nayain. Islam ada makna, 2 makna. Pertama, makna al-'am wa makna al-khassah. Makna am wa makna khassah. Makna arti secara umum dan arti secara khusus. Al-Islamu kana qabla ma'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang datang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yutlaku ala ta'abbudi lillahi, adalah itu maknanya beribadah kepada Allah mereka bima syara'a, terhadap apa yang telah disyariatkan wa ba'asa bi anbiya, yang telah diutus oleh Allah para nabi. Jadi itu Islam juga yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa Nabi Musa, yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh para rasul. Qabla ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum
diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ta'abbud lillahi bima syara. Itulah ibadah, tata cara beragama yang diajarkan Allah ya dengan syariat wa ba'atsa bil anbiya yusamma islaman. Maka mereka syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya adalah Islam. Fama ba'atsa ini secara apa? Umum. Jadi cara umum. Fama ba'atsa bihi Musa, apa yang telah Allah utus. Fama ba'atsa Allah, sebagaimana Allah telah mengutus. Ya, cara menerjemahnya begitu. Jadi fa'ilnya dulu dibaca, baru fi'ilnya, ya. Ya. Fama ba'atsallahu bihi Musa, dengan apa yang Allah utus bihi kepadamu Musa alaihissalam, Islam tersebut. Wa ma ba'atsallahu bi Isa alaihissalam islaman, dan juga apa yang Allah utus kepada Nabi Isa alaihissalam adalah Islam. Wa ma ba'atsallahu Ibrahim alaihissalam, itu Islam juga yang dibawa Nabi Ibrahim yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim. Wa jaa hadza fil Qur'an yaqulu azza wa jalla, dan yang ini Allah berfirman dalam Al-Quran, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim salam, Rabbana waj'alna musliman laka, ya Allah jadikan kami ya Allah dua muslim laka, ya siapa? Ibrahim dan Ismail. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami ya Allah ummatan muslimatan lak, umat yang Islam muslim. Ya, ini doanya Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Idzan kana hadza fi zaman Ibrahim alaihissalam. Dan kalau begitu adalah zaman Nabi Ibrahim ajaga Islam, ya. Summa ba'da ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarul Islam mukhtasso bima bu'isa bih. Maka ini secara khusus yang kita akan jelaskan fa insyaallah pada kajian-kajian yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.